Ukraina mendesak NATO untuk mempersiapkan sanksi ekonomi terhadap Rusia guna mencegah kemungkinan invasi oleh puluhan ribu tentara Rusia yang terkonsentrasi dalam jangkauan perbatasannya. Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba mengatakan, dia akan mengajukan permintaan ke pertemuan para Menteri Luar Negeri NATO untuk hari kedua di Latvia, untuk membahas bagaimana menanggapi pembangunan Rusia dan mencegah potensi krisis paling berbahaya sejak Perang Dingin. Ini harus termasuk mempersiapkan sanksi ekonomi terhadap Rusia, jika memutuskan untuk memilih skenario terburuk, kata Kuleba, menambahkan bahwa NATO juga harus meningkatkan kerja sama militer dan pertahanan dengan Ukraina. Ukraina bukan anggota NATO tetapi aliansi yang dipimpin Amerika Serikat, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menjaga kedaulatan bekas Republik Soviet, yang telah condong ke barat sejak 2014 dan bercita-cita untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Hal itu telah membuat marah Rusia, menarik peringatan dari Presiden Vladimir Putin bahwa Rusia siap dengan senjata hipersonik yang baru diuji, jika NATO melewati garis merah dan mengerahkan rudal di Ukraina. Putin mengatakan bahwa Moskow menginginkan negosiasi serius dengan Amerika Serikat dan sekutunya, untuk mendapatkan jaminan hukum yang akan mengesampingkan setiap langkah NATO lebih lanjut ke timur, dan penyebaran sistem senjata yang mengancam kita di dekat wilayah Rusia. Itu tidak mungkin diterima oleh Amerika Serikat, yang mengatakan tidak ada negara yang memiliki hak untuk memveto ambisi NATO dan Ukraina. Rusia juga mendukung separatis dalam perang yang berlangsung lama di wilayah Donbas di Ukraina Timur, dan menuduh Ukraina memobilisasi 125.000 tentara, atau setengah tentaranya, di zona konflik. Namun Ukraina menolak berkomentar terkait klaim Rusia itu. Kremlin mengatakan pihaknya khawatir, Ukraina bersiap untuk mencoba merebut kembali daerah pemberontak dengan paksa, sesuatu yang dibantah oleh Ukraina, dan menuduhnya sebagai petualangan yang sangat berbahaya. Dikatakan bahwa Rusia tidak dapat mengambil langkah apapun untuk mengurangi eskalasi karena konsentrasi besar pasukan Ukraina di dekat perbatasan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa pembicaraan langsung dengan Moskow diperlukan untuk mengakhiri perang di timur, yang menurut Ukraina telah menewaskan lebih dari 14.000 orang. Kita harus mengatakan yang sebenarnya bahwa kita tidak akan dapat menghentikan perang tanpa negosiasi langsung dengan Rusia, dan hari ini telah diakui oleh semua mitra eksternal, kata Zelensky kepada parlemen. Rusia mengatakan, telah memulai latihan militer musim dingin reguler di distrik militer selatannya, yang sebagian berbatasan dengan Ukraina, dan 10.000 tentara telah dipindahkan ke tempat pelatihan di seluruh wilayah yang luas. Sekutunya Belarusia juga telah mengumumkan latihan militer bersama dengan Rusia di perbatasan Ukraina. Barat telah mempertahankan sanksi ekonomi pada sektor energi, perbankan, dan pertahanan Rusia sejak 2014, setelah merebut semenanjung Laut Hitam Crimea dari Ukraina. Ini juga menargetkan daftar pejabat senior Rusia yang terus bertambah dengan pembekuan aset dan larangan perjalanan. Tetapi Rusia juga telah menumpulkan dampak sanksi dengan mengurangi pinjamannya di pasar keuangan asing dan mempertahankan cadangan mata uang dan emas yang besar. Kami yakin bahwa jika kami bergabung dalam upaya, jika kami bertindak secara terkoordinasi, kami akan dapat menghalangi Putin dan menurunkan motivasinya untuk memilih skenario terburuk, yaitu operasi militer, kata Kuleba. Menteri Luar Negeri Denmark Jeppe Kofod mengatakan kepada wartawan, setiap operasi militer yang akan melanggar kedaulatan Ukraina akan menghadapi konsekuensi berat, dan bahwa Denmark siap untuk terlibat dengan sanksi berat. Komentarnya menggemakan komentar NATO dan Amerika Serikat, yang mengeluarkan peringatan keras kepada Rusia bahwa mereka akan membayar harga tinggi untuk setiap agresi militer baru terhadap Ukraina. Diplomat top Uni Eropa, Josep Borrell mengatakan, untuk Uni Eropa, integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina di atas segalanya. Dan kami akan berdiri teguh dan tegas dengan Ukraina di depan segala upaya untuk merusak integritas teritorial dan kedaulatannya.